Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Untuk mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur 19 ayat 15, demikianlah dikatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah cerminan kerinduan hati untuk hidup yang sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan. Maka firman Tuhan ini menyatakan beberapa hal. Yang pertama, Daud menyoroti kata ucapan mulutku yang mau mengatakan kepada kita, kata-kata yang kita ucapkan memiliki kuasa. Apa kita sadari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ucapan kita yang keluar dari mulut kita bisa membangun dan juga bisa meruntuhkan, bisa menyemangati, tapi juga bisa mengecilkan hati. Kata-kata yang keluar dari mulut kita menyebarkan kebenaran dan bisa juga menyebarkan kebohongan. Karenanya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di tengah hiruk-pikuk dunia ini dan bahkan dalam interaksi kita sehari-hari, apakah perkataan kita mencerminkan Kristus yang ada di dalam diri kita? Apakah kita berbicara tentang kasih, kebenaran, dan berbicara tentang hikmat? Karenanya mari kita mohon kepada Roh Kudus untuk membimbing kita dalam setiap kata yang keluar dari bibir kita, agar itu menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud juga menyatakan renungan hatiku. Ini adalah bagian yang lebih dalam, yang sering kali tersembunyi dari pandangan orang lain. Renungan hati adalah pikiran, motivasi, niat, dan emosi yang bergejolak di dalam diri kita. Tuhan melihat jauh melampaui permukaan. Dia menembus hati kita, bahkan jika kata-kata kita tidak tampak baik, jika renungan hati kita tidak berkenan di hadapannya, maka Mazmur ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hati kita, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Daud mengarahkan doa ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ini adalah pengakuan akan siapa Tuhan bagi Daud. Tuhan itu adalah gunung batu, sumber kekuatan, tempat perlindungan yang tak tergoyahkan di tengah badai kehidupan. Disitulah kita mengenal Tuhan. Dia adalah penebus yang telah melepaskan kita, yang telah melepaskan Daud dari belenggu dosa dan kesulitan. Ketika kita menyadari siapa Tuhan bagi kita, kerinduan untuk
menyenangkan Dia, kerinduan untuk menyenangkan Tuhan akan semakin dalam dalam hidup kita. Kita ingin mempersembahkan seluruh kehidupan kita supaya berkenan di hadapan-Nya. Karena apa yang kita berikan kepada Tuhan bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih dan penghargaan atas kebaikan dan kesetiaan-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang mengingatkan kami kembali agar kami berkenan di hadapan-Mu melalui ucapan kami dan juga perenungan kami, agar apa yang kami ucapkan tidak menyakiti hati orang lain, dan apa yang kami renungkan dan pikirkan tidak mencelakai orang lain. Tetapi biarlah setiap ucapan dan renungan kami itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah aktivitas kami, berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Thank you.